Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Deputi Administrasi, alhamdulillah hadir bersama kita. Pak Iltama juga hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Karu SDM, Bapak Karu Parmas juga hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati tentunya tuan rumah dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta anggota serta Pak Staris dan jajaran staf sekalian yang hadir, juga terkhusus tuan rumah yang lebih khusus lagi, Ketua KPU Depok beserta anggota dan Bapak Staris KPU Kota Depok beserta jajaran sekalian yang hadir. Yang saya hormati para tenaga ahli yang menyertai kedatangan saya ke sini dari Jakarta. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman, kawan-kawan, sahabat dari provinsi tetangga. Ada Pak Ketua KPU Provinsi Banten beserta rombongan yang hadir. Juga yang saya hormati tadi Ibu Ketua KPU Jawa Barat mengatakan ada teman-teman atau sahabat dari KPU kabupaten terdekat dengan kota Depok yang ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman media mungkin yang sudah hadir, serta kita semua yang ada di ruangan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tentunya di acara ini ada juga Ibu Karu, mana Ibu Karu? Ada Zoom juga ya? Dari teman-teman provinsi. Di layar mana Bu bisa lihat? Bisa nggak ada di sini. Tapi ada ya. Berarti harus saya sapa juga yang saya hormati teman-teman Ketua dan anggota KPU Provinsi Indonesia serta KIP Aceh beserta Pak Sekretaris atau Ibu Sekretaris dan jajaran. Juga yang saya hormati teman-teman Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Indonesia beserta KIP Aceh dan Bapak Ibu Sekretaris yang juga menghadiri acara launching pembentukan panitia pemilihan kecamatan pada siang hari ini. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah padatnya agenda dan kegiatan kita yang hari ini sudah di penghujung agenda pemilihan presiden, karena proses sengketa atau PHPU-nya di Mahkamah Konstitusi kemarin sudah diputus oleh hakim mahkamah, dan alhamdulillah apa yang kita harapkan ya sesuai dengan hasil dari proses PHPU, dan tentunya sesuai dengan perencanaan KPU RI besok pada pukul 10 pagi kita akan melakukan penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun terkait dengan agenda pemilu khusus untuk agenda legislatif, kita masih menyisakan agenda PHPU-nya di Mahkamah Konstitusi yang menurut jadwal besok sudah keluar ya registrasinya, dan tentunya kita juga bersiap-siap untuk menghadapi PHPU terkait dengan pemilihan legislatif. Dan insya Allah malam nanti kita juga mengundang teman-teman provinsi untuk melakukan rapat koordinasi di bawah pimpinan Pak Kadif Hukum dan Wasnal Gus Apipudin yang dilakukan di Hotel Grand Harmony nanti malam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ini patut kita syukuri di tengah situasi yang luar biasa proses yang harus kita lalui dari sejak awal launching tahapan pemilu, dan juga di dalamnya ada pembentukan badan ad hoc untuk pemilu. Kita juga membentuk badan ad hoc baik itu PPK, PPS, kemudian Pantali maupun KPPS serta Linmas. Kita sudah melalui semuanya, dan tentunya ini menjadi catatan dan evaluasi kita
untuk bagaimana dalam pembentukan badan ad hoc dalam konteks kepentingan pilkada yang akan kita lakukan kurang lebih 219 hari lagi kalau saya tidak salah. Tadi saya lihat di papan di atas yang dibuat pasangnya itu 214 sampai 219 hari ya kurang lebih. Di tanggal 27 November ya di tahun 2024 ini kita akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Launching pilkada secara nasional sudah kita lakukan di Jawa Tengah ya, di DIY. Selanjutnya pada beberapa hari ke depan kita juga sudah mendapatkan informasi beberapa provinsi akan melakukan launching pilkada di provinsi. Setelah itu secara berurutan juga kabupaten kota akan melakukan launching pilkada di kabupaten kotanya masing-masing. Luar biasa, kita akan melakukan pemilihan kepala daerah di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota secara serentak. Pembentukan badan ad hoc yang kita launching hari ini terkait dengan pembentukan PPK adalah menjadi bagian yang sangat strategis dalam konteks mempersiapkan SDM kita di jajaran badan ad hoc. Pada pelaksanaan Pileg Pilpres kemarin, launching pembentukan PPK ini kita lakukan di Provinsi Banten. Waktu itu Pak Besar ya, di Kabupaten atau di Kota Tangerang saya waktu itu. Nah, kemudian launching pembentukan KPPS-nya untuk kepentingan Pileg dan Pilpres itu kita lakukan di Provinsi DKI. Nah, untuk pemilihan kepala daerah serentak ini, launching pembentukan badan ad hoc di tahap awal ini adalah pembentukan panitia pemilihan kecamatan kita pilih di Provinsi Jawa Barat. Saya kira relevan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, karena pemilih di Jawa Barat itu adalah yang terbesar ya DPT-nya, kemudian juga penyelenggara juga luar biasa. Tadi saja yang disebut Ibu Ketua 1 juta ya Bu ya. Jadi menjadi sangat relevan kalau dalam konteks pilkada ini kita pilih Provinsi Jawa Barat khususnya di kota KPU Kota Depok untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan launching pembentukan panitia pemilihan kecamatan. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini juga bagi teman-teman provinsi yang memonitor ya, acara launching ini melalui Zoom, dan kita semua saya berpesan kita lakukan proses pemilihan teman-teman yang akan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Kita lakukan proses seleksinya dengan tetap mengikuti semua aturan yang sudah kita buat, baik PKPU maupun surat keputusan KPU yang menyertai atau melampiri seluruh proses pembentukan badan ad hoc kita. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana kemudian prestasi kita dalam proses pembentukan badan ad hoc yang kita lakukan untuk kepentingan pemilihan presiden dan pemilu legislatif itu kemudian harus kita jaga, harus kita lakukan kembali, harus kita berikan ya penampilan yang terbaik dalam proses perekrutan badan ad hoc ini agar jangan menjadi masalah bagi pelaksanaan pilkada secara keseluruhan. Kita menyadari bahwa pada pembentukan badan ad hoc kemarin, walaupun masih kita tentukan, harus kita akui kalau kata Pak Ketua itu sebagai penyelenggara itu harus jujur ya, kalau salah segera dikoreksi. Kita mengakui masih ada beberapa kekurangan dalam proses pembentukan badan ad hoc kemarin, tapi kita ingin perbaiki, kita ingin menyempurnakan, kita ingin melakukan proses pembentukan badan ad hoc ini untuk menjadi ingatan kolektif bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa proses pembentukan badan ad hoc dalam konteks kepentingan pilkada di tahun 2024 ini adalah proses pembentukan badan ad hoc yang terbaik. Maka saya berpesan kepada teman-teman yang menjadi penanggung jawab pengampu langsung dalam konteks pembentukan badan ad hoc sesuai dengan pesan undang-undang adalah teman-teman di level KPU kabupaten kota untuk bisa bertanggung jawab ya, memaksimalkan seluruh potensi dan energi yang kita miliki, melakukan koordinasi dengan para pihak
menjaga soliditas khusus antara komisioner dengan jajaran sekretariat agar bisa melaksanakan perekrutan teman-teman di panitia pemilihan kecamatan ini secara optimal. Kita ingin prosesnya berintegritas dan tentunya kita juga ingin hasilnya berintegritas. Bapak Ibu sekalian, pembentukan badan ad hoc kita sudah diambil kebijakan oleh pimpinan KPU RI. Kita lakukan melalui seleksi, ya, seleksi. Jadi tidak ada kombinasi antara seleksi dengan wawancara atau misalkan kita lakukan wawancara. Jadi proses perekrutan badan ad hoc kita itu kita lakukan melalui seleksi. Dan ini juga akan kita lakukan berjenjang dari nanti kecamatan, kemudian PPS, terusnya sampai ke tingkat KPPS. Pada hari ini 23 April tahun 2024 kita akan mulai proses perekrutan itu dengan mengumumkan kepada seluruh masyarakat luas di sekitar 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Kita akan merekrut 36 ribuan ya, petugas atau penyelenggara ad hoc kita di tingkat kecamatan. Hari ini kita launching, kita mulai umumkan pendaftarannya sampai tanggal 26 dan pendaftaran juga mulai kita buka sejak tanggal 23 sampai tanggal 29 bulan April tahun 2024. Maka ini kita sosialisasikan Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Memang penanggung jawabnya adalah KPU kabupaten kota, tapi KPU provinsi bertanggung jawab untuk memastikan semua proses di 508 kabupaten kota itu berjalan dengan baik. Teman-teman KPU provinsi saya minta untuk melakukan supervisi yang maksimal, supervisi yang fokus untuk memastikan pelaksanaan pembentukan PPK kita di seluruh Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh KPU ini. Karena tanggal 16 Mei secara serentak juga kita akan melantik seluruh teman-teman PPK yang sudah terekrut di 7.000-an kecamatan tersebut. Nanti di tengah pelaksanaan perekrutan PPK ini di sekitar tanggal 4 Mei ya, kita juga akan merekrut PPS akan berjalan. Karena memang waktunya sangat mepet, jadi PPK berjalan. Nanti di saat ujian tertulis, seleksi tertulis, dimulai pendaftaran untuk perekrutan PPS yang juga di seluruh Indonesia. Jadi jadwal ini sangat ketat, kita tidak bisa menganggap ringan persoalan ini. Ya, sudah kita pilih dalam bentuk seleksi, maka kemudian kita harus bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan perekrutan teman-teman PPK Indonesia ini tepat waktu, tepat kualitas, dan juga kita berharap bahwa proses pembentukan ini menjadi sinyal awal bahwa KPU RI secara nasional siap melaksanakan pilkada serentak di bulan November yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pastikan semuanya sudah tersedia, termasuk juga anggaran. Kemarin Pak Suryadi menginformasikan masih ada sekitar 50 satker lagi ya di seluruh Indonesia yang proses NPHD-nya sudah, tapi transfer anggarannya masih membutuhkan koordinasi. Saya mungkin nanti belum diambil lagi oleh Pak Suryadi apakah masih di angka 50 atau sudah ada pengurangan, tapi pada intinya di arahan rakor pembentukan badan ad hoc kemarin kita sudah memerintahkan kepada teman-teman untuk memastikan bahwa anggaran tersedia di setiap satker yang ada. Ini penting karena tidak mungkin kegiatan pembentukan badan ad hoc ini dilaksanakan tanpa didukung oleh anggaran yang ada, dan ini tentunya sudah tertampung di APBD berdasarkan NPHD yang kita lakukan di kabupaten kota. Bapak sekalian, demikian saya kira beberapa hal yang saya sampaikan kepada teman-teman seluruh Indonesia. Kami berharap tetap solid, tetap kompak. Kita juga punya helpdesk terkait dengan pembentukan PPK ini. Koordinasikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di daerah jika tidak bisa diatasi kepada KPU RI.
melalui KPU provinsi. Nah, saya berharap teman-teman provinsi bisa mengawal ini, memonitor ini, mensupervisi ini, menginspektorasi pembentukan PPK ini di masing-masing provinsinya. Tapi kalau tidak bisa lagi, KPU provinsi koordinasikan dengan KPU RI, tidak usah ragu-ragu, tidak usah khawatir. Bagi Bapak Ibu di jajaran sekretariat, Pak Sekretaris Kabupaten Kota, Pak Sekretaris Provinsi, Bapak Ibu Kabak SDM di provinsi dan Kasubag SDM di Kabupaten Kota bisa berkoordinasi dengan Pak Sekjen dan jajaran. Ada Pak Deputi, ada Pak Irtama, ada Ibu Karu, dimaksimalkan semua sehingga benar-benar kita satu arah, satu langkah yang sama dan tetap berpegangan kepada jadwal. Jadi jangan sampai nanti ada yang tanggal 16 Mei kita belum melantik teman-teman PPK. Saya berharap awalnya sama, akhirnya juga sama. Jadi segala sesuatu dikoordinasikan sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Saya kira kalau mengacu ke proses Rakornas kemarin tidak ada ya yang terlalu prinsip yang kita khawatirkan, kecuali memang kita menambah-nambah urusan kita sendiri. Maksudnya begini, sudah dikasih arahan, sudah dikasih regulasi, sudah dikasih pedoman, ada juknis, ada metodologi seleksi, ada juknis seleksi, kemudian kita membuat sendiri di daerah kita, sehingga akhirnya kita menjadi repot, menjadi sulit, menjadi pusing sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Jadi taat saja Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom ini ya, taat saja dengan komando yang ada ya. Tetap kita komitmen dalam rangka untuk menyukseskan pilkada serentak di tahun 2024. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi semua, khusus kepada KPU Jawa Barat dan KPU Kota Depok serta Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 secara resmi kita mulai. Ini gak ada hasilnya ya. Mohon tetap di tempat Pak. Ya. Oke, demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi launching secara simbolis dan juga kami turut mengundang Ibu Umi Wahyuni serta Bapak Lili Sumarli selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Deputi Bidang Administrasi Sekjen KPU Bapak Suryadi, dan Ibu Yuli Hertati selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen KPU, Inspektur Utama Sekjen KPU RI Bapak Nanang Priyatna, Kepala Biro Parmas Bapak Cahyo Aryawan. Dimohon untuk bisa naik ke atas panggung karena kita akan menyaksikan prosesi launching secara simbolis. Baik Bapak Ibu, untuk bersiap-siap menekan tombol prosesi yang ada di hadapan Bapak Ibu, saya akan hitung mundur untuk bersama-sama menekan tombol prosesi. 3, 2, 1. Dengan demikian pembentukan panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 resmi dimulai. Silakan teman-teman media untuk bisa mengambil foto.